Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih, salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, kesehatan dan kesempatan, lebih-lebih yang berupa iman, nikmat yang berupa iman dan Islam. Hanya itulah yang meringankan gerakan kita dari rumah ke tempat ini untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan dilanjutkan insya Allah nanti sholat tarawih. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang sudah kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan malam hari ini kita belajar bersama. Kita diberi tugas pada malam hari ini menyampaikan materi tentang amar ma'ruf nahi munkar. Artinya adalah arti bebasnya memerintahkan yang baik dan mencegah atau melarang perbuatan yang buruk. Menurut istilah ilmu fikih, amar ma'ruf nahi munkar ini disebut al-hisbah, yaitu perintah yang ditujukan kepada semua orang atau masyarakat untuk memerintahkan atau menganjurkan selalu berbuat baik dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian hadirin sekalian, jadi siapa yang bertanggung jawab di sini untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar ini? Di sini tidak ada orang khusus harus dai, harus kiai, harus ustaz. Tetapi setiap manusia, setiap orang diwajibkan beramar ma'ruf dan nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing tentunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman yang sehubungan dengan amar ma'ruf nahi munkar ini, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Hendaklah di antara kamu ada umat, sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan
dan melarang kepada kemungkaran. Ini perintahnya yang pertama. Kemudian disebutkan juga di ayat yang lain, yaitu surat Ali Imran ayat 10. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik umat yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi, untuk memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan untuk melarang hal-hal yang sifatnya munkar atau yang tidak baik. Ini yang kedua. Ayat yang ketiga tentang amar ma'ruf nahi munkar ini adalah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan hendaklah menjadi penolong antara satu dengan yang lain. Yaitu untuk apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan berbuat yang baik dan mencegah dari perbuatan yang munkar atau yang tidak baik. Kemudian perintah yang lain di dalam surat yang pendek, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Hendaklah kita saling menasihati di antara kita, yaitu menasihati berbuat baik dan berbuat kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa ayat yang bisa kami angkat, sekalipun mungkin masih banyak ayat-ayat yang lain yang memerintahkan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prioritas pertama yang harus berbuat amar ma'ruf nahi munkar itu pada siapa? Yang pertama adalah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah itu selalu dicontoh dan disenangi dicontoh oleh orang lain? Karena dimulai berbuat baik dari dirinya sendiri. Ibda binafsi. Dimulai dari dirimu sendiri. Harus baik dulu. Kemudian yang kedua adalah kepada keluarga. Keluarga ini peranannya sangat penting. Bahwa orang yang ada di masyarakat itu munculnya atau datangnya dari keluarga. Kalau keluarga kita baik, insya Allah masyarakatnya juga akan ikut baik. Antara keluarga satu dengan keluarga yang lain itu baik, insya Allah di masyarakat itu orang-orangnya juga akan muncul orang-orang yang baik, tidak berbuat kemungkaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kepada diri kita masing-masing dulu. Kemudian kepada keluarga kita. Keluarga kita itu siapa? Ada istri, ada anak, atau sebaliknya, istri juga beramar ma'ruf kepada suami, bisa saja. Mungkin istrinya sudah aktif menjalankan perintah Allah, suaminya belum. Nah, ini yang berkewajiban adalah istri kepada suami, tidak harus suami. Sekalipun seharusnya suami sebagai imam. Namun lihat keadaan dalam keluarga itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah suami, istri, anak-anak kita juga sangat penting peranannya kepada anak kita itu. Kita bisa merasakan anak-anak sekarang dengan anak-anak yang dulu. Zaman saya dulu tahun 65-an itu zaman saya. Saya ingat betul ketika itu saya kira-kira kelas 2 SD. Ketika itu saya sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Tanpa disuruh, ketika itu sudah melaksanakan sholat. Bahkan saya selalu bertanya kepada mbah saya, "Mbah,
Waktu zuhur sudah masuk ya, waktu maghrib sudah masuk, bahkan bertanya seperti itu. Namun beda halnya dengan anak-anak sekarang. Jangankan anak SD, usia SD, usia sudah kuliah pun kalau tidak disuruh kadang-kadang masih sulit. Bahkan sudah sarjana pun anak-anak kita kadang-kadang juga masih sulit. Kalau tidak disuruh, tidak segera melaksanakan sholat. Sekalipun sudah dipanggil, hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Kadang-kadang masih tidak dengar kalau tidak dipanggil dengan keras oleh bapak atau ibunya. Itulah tipe-tipe anak sekarang. Oleh sebab itu orang tua harus pandai-pandai, selalu bersabar, beramar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga sendiri, terutama kepada anak-anak kita. Insya Allah pada satu saat anak-anak kita juga akan mendapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana perintahnya kepada kita seandainya kita melihat sesuatu yang mungkar di tengah-tengah masyarakat kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Apabila kalian melihat sesuatu yang mungkar, hendaknya kalian merubahnya dengan tangannya kalian. Tangan di sini bisa kekuasaan. Kemudian fa illam yastati fa bilisani. Apabila dengan kekuasaan mungkin tidak punya, mau melaksanakan sendiri langsung juga tidak mampu, fa bilisani, dengan lisan kita. Kalau dengan lisan kita juga tidak mampu, fa illam yastati fa biqalbi, hendaknya dengan hati, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang mungkar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita jauhi. Paling tidak ada di dalam hati kita seperti itu. Kata Rasulullah, itulah yang disebut selemah-lemah iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang paling berperan adalah orang yang punya kekuasaan. Kalau di tengah-tengah masyarakat ada kemungkaran, katakanlah di suatu tempat ada segerombolan orang sedang berminum minuman keras, saudara. Kita pribadi mau melarang, tidak berani, takut ditawar oleh kelompok itu. Mau beritahu kepada RT-nya atau kepada seseorang juga takut diketahui bahwa yang melaporkan orang itu. Takutnya nanti di jalan ditawar dan lain sebagainya. Itu pemikiran-pemikiran. Kemudian paling tidak yang bisa dengan wabilisani, ngomong seperti sekarang ini. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya paling tidak fabiqalbihi, dengan hati, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang mungkar, yang jelek, harus kita jauhi. Itu dibatin di dalam hati. Itulah kata Rasulullah, wa huwa an-aful iman. Itulah serendah-rendahnya iman, selemah-lemahnya iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, apabila ada suatu kemungkaran, kemudian tidak ada seseorang pun yang mampu melarangnya, maka Allah akan mengancam, akan mendatangkan musibah kepada suatu kaum tersebut, di mana musibah itu tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja, tetapi juga akan menimpa kepada orang yang baik-baik. Coba lihat musibah-musibah yang sudah terjadi selama ini. Tidak hanya menimpa kepada orang yang baik-baik saja, yang buruk-buruk saja maksud saya, tetapi juga menimpa kepada orang yang baik-baik. Bahkan diancam oleh Allah, kalau tidak ada yang peduli sama sekali, baik pemerintahnya, masyarakatnya, dan seterusnya, doa-doa orang yang baik itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik.
Oleh sebab itu hadirin sekalian, marilah kita selalu beramal ma'ruf nahi munkar, mulai dari diri kita masing-masing, kepada keluarga kita, dan insya Allah kepada masyarakat kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Barangkali inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan bagi hadirin sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.